Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berjumpa bersama kami dari kelompok 2A, peserta Latsar 16 Provinsi Jawa Barat dalam podcast Smart Discussion. Sebelumnya, perkenalkan, saya Agri Rismawan selaku moderator. Saya bekerja sebagai pengelola pameran dan peragaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Sebelum diskusinya dimulai, kita berkenalan dulu ya dengan para pembicara. Bisa dimulai dari Kang Lutfi. Disilahkan, Kang. Baik, Kang Agri, perkenalkan nama saya Lutfi Misbaul Harom, jabatan sebagai pengawas benih tanaman pemula, asal instansi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kang. Oke, terima kasih Kang Lutfi. Dilanjutkan ke Teh Kintan. Baik Kang, perkenalkan nama saya Katarina Kintan Fredinia. Saya menjabat sebagai pustakawan terampil di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih kembali Teh Kintan. Selanjutnya dari Kang Muhtar. Persilakan Kang. Terima kasih Kang Agri. Perkenalkan nama saya Muhtar Afendi. Saya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Jabatan saya sebagai teknisi mesin. Terima kasih. Baik, sama-sama Kang Muhtar. Yang terakhir nih dari Teh Agni. Mangga Teh Agni. Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Agni Munggaran Rahmawati, perawat terampil bertugas di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya ya untuk perkenalannya. Mungkin kita langsung lanjut aja ke podcast kali ini ya. Untuk podcast kali ini temanya itu sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Saya yakin nih dari banyak pendengar ini pasti ada yang belum tahu apa itu SPBE. Mungkin ada yang bisa bantu jelaskan pengertian dari SPBE itu sendiri? Mangga, Akang Teteh. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Oke. Nah, mungkin sedikit menambahkan ya. Mangga Teh. Mungkin masih ada yang asing dengan istilah SPBE. Dulu sebelum Perpres nomor 95 tahun 2018 lahir, SPBE ini lebih dikenal dengan istilah e-government. Oh, e-government berarti ini rencana lama ya. Perpresnya aja udah tahun 2018. Kira-kira kenapa nih SPBE ini ingin digencarkan? Apakah ada concern khusus? Jadi ini Kang, SPBE ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan terpercaya, serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Tadi saya mendengar ada keterpaduan ya, Teh. Ada yang bisa jelasin yang dimaksud terpadu itu apa ya? Kenapa harus terpadu? Ya, seperti makna harfiah, terpadu itu melebur, menyatu, atau bisa dikatakan terpusat. Untuk manfaatnya sendiri ada banyak. Salah satunya untuk meningkatkan efisiensi anggaran, mendukung terwujudnya satu data, karena yang kita tahu kan data itu penting ya untuk pimpinan dalam mengambil keputusan. Mungkin dari Teh Kintan mau menambahkan? Iya Kang Lutfi, saya akan sedikit menambahkan dengan apa yang telah disampaikan ya. Mangga, Teh. Manfaat dari SPBE juga untuk mendorong data sharing sehingga bisa terbentuk keselarasan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengambil suatu kebijakan. Dengan diterapkannya SPBE juga dapat meningkatkan penggunaan infrastruktur TIK, juga terwujudnya keamanan informasi pemerintahan. Seperti itu, Kang. Oh, jadi pemerintah daerah juga dilibatkan ya? Penerapannya bukan hanya di pusat, Teh? Kang Muhtar, punten masih di mute? Ya, betul Kang Agri. Jadi pemerintah daerah juga menerapkan. Untuk Jawa Barat sendiri sudah diatur dalam Pergub nomor 13 tahun 2020. Begitu, Kak. Oke, gitu ya. Mengenai penerapannya nanti, apakah sistemnya dibuat oleh pusat atau diserahkan ke Pemda masing-masing? Untuk SPBE Pemda itu dibuat masing-masing daerah, Kang. Namun memang harus selaras gitu ya dengan arsitektur pusat yang sekarang masih dirancang. Di Pergub 13 tahun 2020 itu
ngebahas tentang rencana induk SPBE di lingkungan Pemprov Jabar. Terus di dalamnya itu ngebahas tentang tata kelola, arsitektur, visi misi, grand design reformasi birokrasi, sampai ke peta rencana SPBE gitu. Oh, cukup kompleks juga ya Teh ya. Iya. Berarti untuk penyimpanan nanti udah nggak bisa lagi dikelola terpisah di Pemda masing-masing ya? Harus ada penggunaan cloud service. Apakah ada rencana ke sana? Iya, betul Kang. Untuk penyimpanan ini akan berbasis co-service. Sekarang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sedang melakukan pengkajian untuk memberi rekomendasi teknologi core service, juga untuk mengkaji komponen yang diperlukan. Oh, baik. Ini menarik banget ya pembahasannya. Saya jadi penasaran, kalau di Jawa Barat sendiri, ini SPBE ini udah diterapkan sejauh apa ya? Apakah udah berjalan atau masih dalam bentuk rancangan? Begini Kang Agri, untuk Jawa Barat sendiri sudah banyak aplikasi yang digunakan. Ada sistem penilaian kinerja untuk ASN-nya sendiri, Hmm. ada juga aplikasi yang ditunjukkan untuk warga. Salah satu contohnya seperti aplikasi Sapa Warga, gitu. Sapa Warga kayaknya saya baru dengar ya, Kang. Boleh diceritain nggak apa itu Sapa Warga? Terkait hal itu, Teh Agni Kang yang paham banget. Silakan Teh Agni, boleh bantu dijelasin? Mangga, Teh Agni. Iya, untuk Sapa Warga itu sendiri, itu tuh merupakan aplikasi yang dipakai untuk mempermudah warga dalam menyampaikan aspirasi sama mendapatkan informasi serta layanan publik gitu. Gitu. Boleh lebih dijelasin lagi Teh fitur apa unggulannya ada apa aja? Aplikasinya ya. Mm-mm. Untuk fitur aplikasi dari Sapa Warga ini ada fitur laporan, ada update informasi, ada saber hoax, juga ada pelayanan untuk info pajak kendaraan bermotor, sama informasi administrasi kependudukan. Hmm. Nah, pada masa adaptasi kebiasaan baru, Sapa Warga juga digunakan untuk verifikasi dan juga validasi data untuk warga penerima bansos. Begitu. Oh, gitu. Oh iya, waktu krisis minyak goreng juga ya, waktu April itu ditambahin tuh fitur untuk akses program Mirsa Budiman. Pemesanan minyak goreng curah bersubsidi via harga buat ibu-ibu yang ada di mana-mana gitu. Oh, bagus juga ya tadi namanya Pemirsa Budiman. Jadi singkatan dari pemesanan minyak goreng curah bersubsidi via Sapa Warga. Apa tadi Teh? Untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu di mana-mana. Ibu-ibu. Oh, Iya, keren-keren. betul. Ini saya rasa bagus-bagus ya, cuma kayaknya kurang publikasi. Saya aja nih baru tahu sekarang. Atau karena saya yang kurang update aja ya Teh ya? Kayaknya gitu ya. Ya, mungkin itu bisa jadi masukan juga Kak Agri sebenarnya untuk pemerintah. Oh, Dan oke, harusnya baik. itu jadi masukan untuk kedepannya sebagai untuk pemerintah gitu. Iya, Kedepannya betul, agar lebih betul, baik. betul. Lalu untuk SPBI ini apakah ada penilaiannya gitu dari pemerintah pusat atau gimana? Ada Kang Agri, tahun 2021 kemarin itu Jabar dapet poin 3,05 untuk indeks SPBE-nya. 3,05 itu bagus atau jelek ya Teh ya? Udah lumayan bagus sih, cuman memang belum optimal. Skor 3,05 itu dari skala 5. Oh, skalanya 5 ya. Mohon. Kira-kira apa Teh yang bikin Jabar nilainya kurang bagus gitu? Kira-kira ada kendala apa ya? Nah, ini Kak Agri poin yang harus kita cari bersama-sama. Bagaimana nih kalau kita bahas di sini aja sekarang? Oh, boleh Kang, dengan senang hati kita bahas aja kali ya. Mungkin judul besarnya ini kali ya, belum optimalnya implementasi SPBE di Pemprov Jabar gitu ya. Untuk Iya. Iya, iya. analisis isunya kayaknya pakai diagram fishbone bagus ya Teh ya, Kang. Gimana Iya, kalau pakai supaya itu aja? kita tahu juga ya Bagus akar ya. masalahnya Betul, tuh betul, dari Teh. Ya, mana ya. betul. Ya, Iya, betul. iya, betul, betul. Saya sempat baca nih Kang, langsung masuk aja ya ke Boleh, mangga, materinya nih. mangga Teh. Boleh, Kalau boleh. kalau dari data yang saya baca, masih banyak aspek atau kategori SPBE yang masih rendah. Di Mm-mm. antaranya itu ada kebijakan internal tata kelola SPBE, lalu perencanaan strategis SPBE, penerapan manajemennya, sama Mm-mm. audit TIK-nya itu tuh nilainya 1, kecil banget. Jadi kayaknya perlu Oh, kita analisis bareng-bareng deh, gitu, oh biar kita gitu. tahu penyebabnya apa.
Baik. Ya, Agni barusan udah bilang beberapa aspek ya. Betul, Nah, Iya. Kang. mungkin untuk pertama kita lihat dari sisi infrastrukturnya dulu aja kali ya, Kang. Mungkin ada Boleh. masukan dari yang lain? Saya catat aja ya, Kang ya. Siap, Iya, siap, monggo. siap. Hmm. Saya mau ngasih masukan nih. Kebetulan kan tadi di awal saya mau bahas tentang sisi infrastruktur nih ya. Oh iya, Jadi mangga Teh. kalau dilihat dari sisi infrastrukturnya nih, mungkin masalahnya itu ada pada sinyal internet yang kurang memadai, Kang. Seperti itu. Mungkin Iya. ada tambahan yang lain. Oh iya, kalau menurut pendapat saya itu terjadi karena belum meratanya jaringan internet maupun seluler. Oh iya, betul. Mungkin dari sisi infrastruktur bisa dikatakan masalahnya adalah infrastruktur jaringan yang belum memadai kali ya. Ada Ya, tambahan yang lain? Mungkin cukup. Dari yang lain gimana? Cukup? cukup. Oke. Kalau sudah cukup, mungkin kita lanjut ya akar masalah yang lain. Apa ada masukan untuk kira-kira akar masalah apa? Dari lingkungan juga mungkin bisa ya, Kang. Oh, Misal mungkin. Saya adanya catat dulu, perbedaan Kang. standar, misal adanya perbedaan standar antar instansi, terus anggaran juga yang terbatas tentunya, Kang. Gitu. Nah, sama ini nih, perencanaan dari target SPBE di Jabar yang belum dipahami oleh banyak pihak, Kang. Seperti Oke, itu. baik. Nah, iya betul. Selain dari sisi lingkungan yang tadi Kang Lutfi ungkapkan, dari Mm, SDM-nya juga masih kurang, Kang. mm-mm. Terlihat dari masyarakat selaku user, literasi digitalnya masih minim. Iya. Lalu kegiatan literasi digitalnya juga masih kurang, Kang. Masih Oke, jarang ya. oke. Sih jarang ya. Nah, benar, kemampuan literasi digital ASN di OPD masing-masing itu belum rata, Kang. Oh iya, betul. Oh, ternyata banyak ya akar masalahnya. Bahkan di ASN sendiri pun masih belum merata ya ternyata. Iya, Kang. Mm. Kayaknya ada satu lagi nih akar Oh, permasalahan yang ketinggalan. boleh Teh. Apalagi Teh? Saya catat Teh. Metode. Sekarang kan Metode. belum ada nih SOP digitalisasi data. Sama datanya itu masih banyaknya tuh arsipnya belum Ah, terdigitalisasi gitu. iya betul-betul. Nah, iya, barusan ada ada banyak arsip yang belum terdigitalisasi. Mungkin arsip ini banyak yang belum terdigitalisasi karena belum meratanya kemampuan ASN-nya sendiri itu, Iya, Kak. Balik betul. lagi ke situ. Balik lagi ya masalahnya dari SDM lagi ya. Oke, ini saya Ya, udah catat ada 4 poin masalah. Cuma masa kita udahi sampai masalah kan nggak boleh ya. Kita harus kasih juga usulan perbaikannya. Kira-kira Akang Benar, Teteh Kang. ada solusi apa yang bisa ditawarkan Akang Teteh, Mangga? Kalau dilihat dari infrastrukturnya, mungkin kita harus memprioritaskan pembangunan ya, Kang. Mm-mm. Mungkin bisa dengan kerjasama dengan penyedia layanan telekomunikasi di daerah yang belum terjangkau, Kang. Oke. Ada lagi? nah, saya Kang, Mangga, kalau Kang? untuk solusi permasalahan SDM, Mm-mm. kita bisa nih memberikan sosialisasi terkait literasi digital bagi ASN maupun masyarakat. Iya. Kita juga bisa melakukan asesmen terhadap kemampuan literasi digital ASN untuk menentukan pelatihan apa yang sesuai nantinya untuk Oh iya diberikan betul-betul. kepada Oke. ASN maupun masyarakat. Oke, baik. Terima kasih, Kang. Saya catat dulu nih. Kalau untuk yang selanjutnya, masalah metode, kira-kira apa ada masukan? Nah, untuk metode, karena belum adanya SOP, Mm. jadi kita harus mulai menyusun SOP digital tentunya ya, baik Mm. pengelolaan data maupun pengembangan dan pemanfaatan digital lainnya, Kang. Oke, baik, Kang Lutfi. Terima kasih. Lalu terakhir nih, untuk masalah lingkungan, kira-kira ada solusi yang bisa diusulkan? Kayaknya tinggal saya yang belum ngomong ya, Kang ya. Mangga tuh Teh Agni dibantu Teh. Paling untuk masalah yang terakhir, masalah lingkungan ya. Iya. Membuat usulan program atau kegiatan kali ya yang bisa mengoptimalisasi implementasi SPBE. Oke. Sedangkan untuk masalah anggarannya mungkin bisa memanfaatkan in-house training aja ya. Hmm, Manfaatin SDM yang ada gitu di yang ada aja ya, internal biar gratis ya Teh ya. untuk ya biar sharing aja Sharing. pengalaman sama ilmu yang ada ya Iya, gitu paling baik. kan.
Terima kasih jawabannya Kang Teteh. Kayaknya ini semuanya udah kejawab nih permasalahannya. Jadi kita nggak cuma nyari masalah, tapi mengajukan solusi perbaikan juga ya Kang Teteh ya. Iya, iya. Ya, Ya, benar. betul. Mungkin saya coba simpulkan dulu ya apa yang saya catat ya Kang Teh. Kalau misalnya ada yang salah mohon dikoreksi. Mangga, Baik, Kang. siap. Ya, Mangga, boleh. poinnya adalah Siap, siap. SPBE adalah program pusat, namun penyelenggaraannya diserahkan ke masing-masing daerah dengan tetap mengikuti arsitektur yang diberikan pusat. Lalu di Jabar sendiri sudah mulai berjalan SPBE dan tahun 2021 lalu nilai indeksnya adalah 3,05 dari 5 poin ya. Lalu untuk breakdown masalahnya pada Fishbone tadi kita menemukan 4 kategori isu dan juga mengusulkan beberapa masalah dan juga rekomendasi perbaikannya tentunya. Untuk kategori isu pertama yaitu infrastruktur, masalahnya itu ada pada sinyal internet yang kurang memadai karena belum meratanya pembangunan infrastruktur jaringan internet maupun selular. Untuk rekomendasi perbaikannya adalah pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah yang belum terjangkau melalui kerjasama dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi. Lalu yang kedua untuk masalah sumber daya manusia, masalahnya itu minimnya literasi digital di masyarakat dan juga di ASN yang kemampuan literasi digitalnya belum merata ya. Untuk solusinya untuk masyarakat memberikan sosialisasi terkait literasi digital dan untuk ASN diadakan asesmen kemampuan literasi digital untuk menentukan kira-kira pelatihan apa yang cocok untuk diberikan. Lalu untuk poin ketiga metode masalahnya adalah belum ada SOP ya. Jadi untuk solusinya adalah menyusun SOP standar baik digital baik pengelolaan dan maupun pengembangan dan pemanfaatan data digital lainnya. Poin terakhir di lingkungan masalahnya adalah ada perbedaan standar antar instansi dan juga anggaran yang terbatas. Untuk solusinya membuat usulan program atau kebijakan untuk kegiatan yang mengoptimalkan implementasi SPBE. Juga memanfaatkan SDM yang ada di internal untuk melakukan in-house training itu agar biayanya bisa lebih ditekan ya bahkan gratis itu Kang Teteh. Iya, betul. Iya, betul. Oke, baik. Itu Betul. ada lagi tambahan kira-kira Kang Teteh? Yang saya catat hanya segitu. Mungkin ada yang masih kurang? Sudah lengkap Mungkin sepertinya, Kang. sudah Cukup lengkap. sepertinya. Sudah cukup kan? Cukup ya? Baiklah kalau sudah Iya, cukup, cukup. mungkin kita tutup saja podcastnya ya. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih ya Kang Teteh untuk waktunya sudah menyempatkan untuk berdiskusi di acara Smart Discussion ini dalam pembahasan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jika tidak ada tambahan lagi, saya tutup saja sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, makasih ya Kang Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Kang. Aduh, mangga Teh, izin live. Ini Kang ada yang lupa Mangga, satu izin Kang. live. Mangga, gimana Kang Kita Motor? belum pose Jabar Juara ya? Oh, boleh. Mau foto siap, dulu? siap, Boleh, siap. boleh. Boleh, Mangga tuh, Pose dulu mangga. biar Lanjut, teman-teman Kang. semangat ya. Siap. Punten saya juga lupa ini moderator harusnya ngingetin ya. Iya, Kita Iya. saya foto dulu. Jabar Juara dulu Kak, ya. Siap, boleh, Kang? Ya, Ayo tuh pose Jabar Juara semuanya. Di foto dulu. Bentar Kang Lutfi belum. Ya, mangga. 1, 2, 3. Sekali lagi. Jabar Juara lagi. Yuk, bentar. 1, 2, 3. Oke, mau pose apa lagi, Kang? Bebas sekali kali ya. BPSD. Bebas, boleh. Oh, BPSDM ya, BPSDM. Oh, Terpercaya. siap, siap. Yuk, BPSDM. Terpercaya semuanya tangannya di dada ya. Terpercaya. Oke. Gak bebas ya, sekali lagi ya. Yuk, gimana? Ya. Bebas, Akang Teteh mau kayak gimana saya ngikut lah. Kayak andalan. Yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi, sebentar. Gayanya ganti dong, gayanya ganti. Ganti gaya. 1, 2. Oke, terima kasih ya Kang Teteh. Mangga Siap, lanjutkan hatur aktivitasnya. nuhun. Hatur Siap. nuhun. Hatur nuhun semuanya. Izin live ya, Yuk, Kang. mangga Teh. sama Teh Izin saya juga live ya, izin Kang. live. Yuk, mangga Teh.